Sahabat, seorang sutradara film yang hebat seperti Steven Spielberg atau seperti Martin Scorsese, mereka punya kuasa untuk menyeting sebuah film yang disutradarainya agar menghasilkan hasil yang presisi sesuai dengan mereka inginkan. Ketika mereka ingin menampilkan suatu tayangan yang menakutkan, maka mereka bisa mengeraskan volume suaranya dan memasukkan efek-efek khusus di layar pada saat yang tepat. Itu dilakukan untuk menghipnotis emosi penonton agar terbawa pada suasana film yang sedang ditontonnya. Tapi ketika mereka menginginkan para penonton terinspirasi dengan suatu tayangan film yang dibuatnya, maka mereka bisa mengatur musiknya, pencahayaannya, dan mengatur segalanya yang lain di layar untuk menghasilkan efek yang mereka inginkan. Dan yang perlu diketahui, seorang sutradara film itu bisa menampilkan sebuah tragedi dan bisa juga menampilkan sebuah komedi dengan adegan yang sama. Yang demikian itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh seorang sutradara film. Sahabat, penjelasan tersebut adalah sebuah analogi untuk menjelaskan bahwasannya apa yang terjadi pada kondisi kehidupan seseorang itu adalah hasil dari apa yang ia putuskan dengan pola komunikasi internalnya. Oleh karenanya, jika kita menghendaki kondisi yang menggembirakan dan menguntungkan pada diri kita, maka kita mesti mengatur kondisi mental kita, karena mental kita yang menjadi landasan dari segala tindakan fisik kita. Kemudian, kita bisa menampilkan pesan-pesan atau gambar-gambar yang positif dan menggembirakan pada layar otak kita, dan meredupkan atau menghilangkan pesan-pesan yang negatif dalam otak kita. Dengan demikian, maka secara otomatis akan menghasilkan emosi-emosi yang positif yang menggembirakan pada diri kita. Sahabat, ketika kita sudah bisa membangun pola komunikasi yang positif, baik dan benar, maka ketenangan dan kenyamanan akan hadir dalam diri kita. Kemudian akan hadir pula semangat yang tinggi dalam diri untuk menjalani kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas lagi. Sahabat, saya tahu untuk bisa membangun pola komunikasi internal yang berkualitas, positif, baik dan benar, itu sangatlah tidak mudah. Memerlukan waktu tidak sebentar dan perlu upaya keras untuk mendapatkannya. Namun perlu diingat juga bahwasanya membangun pola komunikasi internal yang negatif yang bisa menghancurkan hidup kita itu juga tidak mudah. Perlu upaya keras juga untuk mendapatkannya. Kalaupun ada banyak orang yang nampak mudah dan berhasil membangun pola komunikasi internal yang negatif pada dirinya, itu semua dikarenakan mereka sudah terbiasa melakukannya hingga menyatu dalam dirinya. Disadari ataupun tidak disadari, mereka sudah merasa nyaman dengan gaya pola komunikasi internal yang negatif, yang kemudian menghubungkannya dengan segala jenis-jenis kejadian eksternal. Dengan itu mereka banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan sekunder, seperti mendapat banyak perhatian dari sesama, simpati, kasih, dan sebagainya. Sehingga yang demikian mereka ambil sebagai kondisi hidupnya, meski yang demikian adalah suatu kondisi kehidupan yang sangat tidak baik. Pertanyaannya, kita mau memilih pola komunikasi internal yang negatif atau pola komunikasi internal yang positif?
sudah sampai kawan. Kita sudah sampai terminal sana. Sudah, kita berhenti di depan aja.